ayat 102 sampai 104. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Masya Allah, keren ya Allahumma ini. Ya, Silakan. sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, izin Pak, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan untuk kita bisa berdiskusi pada kesempatan hari ini yang temanya adalah epistemologi Bayani Burhan dan Irfani. Dan insya Allah akan disampaikan oleh kami berempat, yaitu saya Nur Muhammad Majid Usrial, nanti ada Ibu Lailiani, ada Mas Ilham Nadir dan Mas Winhayu. Dan pada kesempatan hari ini untuk yang pertama saya menjelaskan terlebih dahulu. Ya, mengutip sedikit Pak dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Dr. Ayu Yunus Rusyana, mungkin juga sudah disampaikan juga di kesempatan di kanal YouTube-nya beliau. Ternyata terkait masalah epistemologi, apalagi khususnya adalah Bayani, Burhani, dan Irfan ini sudah tersampaikan pada Munas Tarjih ke-24 Jakarta pada tahun 2000. Yaitu yang waktu itu pada saat itu diketuai oleh Prof. Amin Abdullah, yaitu pada nama waktu itu adalah Ketua MTPPI kalau tidak salah, yaitu Majelis Tarjih Pengembangan Pemikiran Islam. Dan pada kesempatan hari ini kami kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan hal tersebut. Sebelumnya uh, kita saya memperjelaskan dulu terkait masalah pengertian epistemologi. Menurut istilah, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang bersangkut paut dengan teori pengetahuan. Dan sedangkan menurut bahasa, istilah epistemologi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata episteme, pengetahuan, dan logos, yaitu kata, pikiran, percakapan, atau ilmu. Menurut istilah dan bahasa, maka epistemologi diartikan yaitu suatu kata, pikiran, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Nah, masalah pokok dalam bidang ini terbagi 3, yaitu sumber pengetahuan dan metode atau cara bagaimana proses mengetahui. Kedua, tentang watak pengetahuannya, adanya dunia yang benar-benar ada di luar pikiran kita dan bagaimana kita mengetahuinya.
Yang ketiga yaitu mengenai kebenaran menurut Titus pada tahun 1984, yaitu terhadap sumber dan perwatakan kebenaran, pengetahuan, penegasan, sejauh mana manusia dan segala keterbatasan potensi mampu mengetahuinya. Nah, epistemologi Islam, para ahli mengakui bahwa bangsa Arab pada abad 8-12 tampil ke depan atau maju karena ada dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu memberi semangat terhadap keilmuan. Dan yang kedua adalah perkumpulan dengan bahasa asing atau Yunani, yaitu ilmu pengetahuan atau filsafat. Mereka dapat diserap, terjadilah alkulturasi budaya antara mereka. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Leli. Baik, terima kasih Mas Majid. Saya izin mohon maaf di tempat undangan jadi mungkin ada suara-suara background ya. Melanjut dari presentasi Mas Majid tadi bahwa di sini ketika kita membahas tentang epistemologi, insya Allah berarti sudah ada sedikit gambaran ya terkait bahwa disampaikan tadi epistemologi adalah salah satu suatu kata, pikiran serta percakapan tentang ilmu pengetahuan, di mana bisa berkaitan dengan lingkup pengetahuan, kemudian bagaimana pertanggungjawabannya atas pengetahuan yang dimilikinya. Terkait dengan epistemologi ini, ketika kita membahas tentang epistemologi bayani, burhani, dan irfani, paling tidak kita perlu memahami apa sih pengertian ketiga hal ini begitu ya, sehingga kita ada gambaran bagaimana nanti akan diaplikasikan di dalam tataran kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah epistemologi bayani. Jadi Mas Majid, untuk epistemologi bayani ini adalah satu metode berpikir dasarnya adalah nas Al-Quran. Jadi memang Al-Quran merupakan satu otoritas penuh bagaimana arah kebenaran tersebut. Jadi dalam epistemologi bayani ini, akal itu hanya sebagai pengawal apa yang kita ketahui melalui pencermatan hubungan antara makna dan lafaz. Jadi dalam epistemologi bayani ini akal menjadi pengatur hawa nafsu, justifikatif, dan pengukur kebenaran atau otoritas teks. Nah, ketika dasarnya sudah jelas bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman, ini merupakan satu hal yang paling mendasar ya dalam beragama Islam. Sebagaimana pertama kali Allah menurunkan firman-Nya ya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Quran surat Al-Alaq, yaitu ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Melalui malaikat Jibril, Allah menurunkan firman-Nya, meminta kepada Rasulullah untuk membaca gitu ya. Padahal kalau kita memahami bahwa Rasul itu adalah seorang yang ummi begitu ya. Ummi tidak bisa baca dan tulis, tetapi di sini Allah merintahkan untuk membaca. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan ayat ini, setelah ayat ini kemudian berangsur-angsur diturunkan ayat berikutnya yang dimana adalah ayat ini untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Dan
penjelasan atau bayan dan tibyan bagaimana manusia itu eh, memecahkan persoalan di dalam hidupnya. Sebagaimana dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tiba tabyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin." Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi jelas bahwa Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kemudian kepada Rasulullah, tujuannya adalah sebagai petunjuk ya atau pedoman serta rahmat serta merupakan satu kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, bagi orang-orang yang muslimin gitu seperti itu. Nah, kemudian selain di dalam Al-Qur'an juga sangat jelas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan sunnah ini bertempat pada posisi yang kedua. Nah, sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW yang artinya apabila kalian berselisih pada satu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya, hadis. Jika kalian benar-benar orang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu dalam surat An-Nisa ayat 59. Dengan demikian, pendekatan bayan ini jelas berlandasnya pada nas, Al-Quran dan hadis, dan sunnah. Selain itu, pendekatan bayani ini merupakan pendekatan tekstual karena menekankan nas sebagai pijakan norma agama. Yang selanjutnya adalah epistemologi burhani. Kalau tadi bayani itu kita jelas berdasarkan nas, Al-Quran, hadis. Nah, epistemologi burhani ini adalah dalam ilmu filsafat biasanya dikenal dengan berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah ini dasarnya adalah metodologi empiris. Bagaimana keilmuan Yunani itu dulu berlandasan pada cara kerja empirik, itu dasarnya. Kemudian dikenallah istilah burhan. Burhan ini dalam logika tradisional sebagai satu bentuk argumentasi yang paling kuat dalam keilmuan tradisional Islam. Sehingga istilah burhani ini lekat dengan penggunaan logika atau akal dalam pembuktian kebenaran. Jadi yang kedua adalah bagaimana akal itu menjadi satu dasar ya, dasar atau penggunaan di dalam pembuktian kebenaran. Di dalam epistemologi burhani ini, kerangka berpikir menjadi satu dasar untuk metodologi empiris dengan penalaran yang logis. Sehingga dengan metodologi ini akan lahirlah teori-teori baru dan ilmu-ilmu yang baru. Nah, kalau kita bagaimana kita terus mengkaji, terus membaca, ada aja gitu ya setiap hari bahkan setiap jam barangkali ya banyak tulisan-tulisan dari para ahli terkait dengan keilmuan-keilmuan atau teori-teori yang berhubungan dengan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sosial, agama, kesehatan dan sebagainya. Sehingga sekarang sih kayaknya update sekali gitu ya terkait dengan keilmuan-keilmuan itu. Sudah banyak yang bisa kita dapatkan, tetapi memang kita kembalikan sumbernya itu mesti menjadi sumber yang jelas. Esensi dasar epistemologi burhani adalah penggunaan akal dalam agama. Jadi kalau dalam hukum Islam itu akal mendapat satu ruang di dalam ra'yu. Jadi akal ini merupakan satu proses ijtihad. Jadi kalau sekiranya kan kita dasarnya
Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ya, ijtihad para ulama. Apabila memang tidak didapatkan satu eh, apa namanya satu jawaban ya di dalam Al-Quran maupun hadis, nanti para ulama akan berijtihad. Seperti contohnya ketika mungkin ketika kita berangkat menunaikan ibadah haji. Nah, menunaikan ibadah haji itu eh, tidak semua orang bisa berangkat tidak semua orang bisa sholat ke Masjidil Haram dengan kondisi lokasi apa namanya hotel yang jauh. Nah, ketika ibadah haji itu ijtihad ulama Arab bahwa sholat di dalam hotel sama dengan sholat di dalam sama dengan sholat di Masjidil Haram. Jadi masih dalam area haram seperti itu. Nah, tidak hanya itu saja, banyak juga ijtihad ulama terkait dengan fikih-fikih prioritas, terutama majelis tarjih. Biasanya kalau di Muhammadiyah kan ada ketika muktamar itu pasti ada ada keputusan tarjih yang dihasilkan gitu ya, seperti itu. Sehingga kita sebagai siswa atau mahasiswa ataupun apa namanya orang-orang yang berada di dalam amal usaha gitu ya, tahu bahwa oh ternyata kita manhajnya udah jelas nih seperti itu. Ada pedoman majelis tarjih sehingga kita nggak bingung-bingung lagi seperti itu di dalam menerapkan aplikasi ibadah kita. Nah, sehingga ijtihad itu bukan asal-asalan gitu ya. Jadi ijtihad para ulama itu berdasarkan pengetahuan, wawasan yang sangat memenuhi kriteria bagaimana ijtihad itu harus diputuskan. Kemudian di sini disampaikan bahwa ketika ada proses ijtihad itu, sehingga bagaimana kita bisa membela pokok-pokok keyakinan agama dengan nalar atau dengan cara berpikir. Kemudian tidak hanya dengan nalar, tetapi harus ada pembuktian faktanya. Pembuktian fakta di dalam pengadilan. Kemudian bagaimana sampai bisa diaplikasikan di dalam satu fenomena. Fenomena di sini adalah satu kejadian ya gitu, kejadian nyata, fenomena alam. Bagaimana dengan fenomena alam ini kita bisa membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali dari saya itu dulu ya, Mas Majid. Kita disambung dengan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Leli. Selanjutnya Mas Ilham Nadir, silakan Mas dilanjutkan. Slide berikutnya ini epistemologi irfani. Epistemologi irfani ini tidak didasarkan ya, tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasyf atau tersingkapnya rahasia realitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pengetahuan irfani tidak berdasarkan analisa teks, tetapi dengan oleh ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pengetahuannya secara langsung melalui pikiran, kemudian menjadi satu konsep yang dapat dikemukakan oleh orang lain kepada orang lain secara logis. Istilah yang berdekatan dengan hati dalam tradisi Islam yaitu zauq, yaitu rasa atau kemampuan membedakan benar atau salah tanpa melihat teks. Yang berikutnya adalah baisyarah, mata batin sebagai kekuatan hati. Qalb, hati atau unsur rohani tempat pengetahuan rasa. Jadi pengetahuan rasa ini rasanya itu seperti apa sih, rasa batinnya, rasa lahiriahnya seperti apa. Jildan, gerak batin mengakibatkan sedih atau senang, khususnya dengan interaksi dengan Allah, yaitu dengan apa? Dengan cara sholat, terus melakukan ibadah haji dan lain sebagainya.
sir, yaitu unsur dalam hati yang bisa menyaksikan Tuhan. Dengan demikian, pengetahuan irfani setidaknya dipengetahui melalui 3 tahapan. Yang pertama persiapan, yang kedua penerimaan, yang ketiga pengungkapan dengan lisan atau tulisan. Berikutnya, sejarah singkat epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani sebagai manhaj Muhammadiyah. Pandangan Muhammadiyah dipengaruhi oleh pandangan Ibnu Taimiyah. Tentang pengakuan otoritas wahyu dan hadis secara tidak bertentangan dengan akal. Sebagaimana ditegaskan dalam karyanya Muwafaqah Sihahi Al-Manaqul li Syarih Al-Maqul, yaitu kesesuaian riwayat atau nas yang benar dengan akal yang terang. Meskipun Ibnu Taimiyah menolak ketergantungan kepada benaran logika Aristotelian, tetapi argumentasi rasional dipandang tidak bertentangan dengan nas-nas yang sah. Sehingga pada Munas ke-24 dan ke-25 tahun 2000 menegaskan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani sebagai manhaj atau pendekatan dalam tajdid dan spirit dalam tajri. 3 pendekatan itu ditegaskan sebagai cara berpikir Islami dalam pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah atau PHIWM ditetapkan pada Muktamar ke-44 pada bulan Juli tahun 2000 di Jakarta. Sehingga ketiga pendekatan menjadi bagian tidak terpisahkan dari norma kepribadian warga Muhammadiyah. Dalam hal ini, Amin Abdullah adalah ilmuwan yang diakui luas sekaligus ketua majelis tarjih. Saat itu banyak berperan dalam membumikan ketiga pendekatan tersebut, baik itu lingkungan pendidikan tinggi keagamaan Islam maupun di lingkungan Muhammadiyah. Selanjutnya, penegasan kembali oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir bahwa pentingnya warga Muhammadiyah berpegang kepada 3 pendekatan sebagai manhaj Muhammadiyah. Beliau menyadari bahwa kesatuan 3 pendekatan itu merupakan bagian dari ciri Muhammadiyah. Dan Ketua Majelis Tarjih Bapak Syamsul Anwar, pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani diterima bukan sebagai 3 pendekatan terpisah, melainkan adanya hubungan ketiga hal tersebut sebagai hubungan sirkuler, yaitu saling melengkapi, menjadikan praktik hidup di kalangan warga Muhammadiyah terwadahi secara konseptual. Jadi ini tertampung nih. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai Bayani, Burhani, dan Irfani dijelaskan oleh Saudara Winahyu. Kepada Winahyu dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Berikutnya mengenai Bayani, Burhani, Irfani dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang pertama, Muslim yang berjiwa mukmin, muslim, dan mutakin dituntut memiliki keyakinan atau akidah atas dasar tauhid yang bersih dari syirik, bid'ah, dan khurafat, memiliki cara berpikir Bayani, Burhani, dan Irfani dengan perilaku dan tindakan yang berdasarkan pada akhlakul karimah. Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya seorang muslim atau mukmin itu mempunyai jiwa yang beriman, mukmin, muhsin itu selalu berbuat baik, dan mutakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki kekokohan akidah atau kebersihan akidah yang terbebas dari unsur-unsur kesyirikan, unsur-unsur bid'ah, dan khurafat. Keyakinan ini adalah landasan yang paling fundamental atau landasan yang paling utama dalam menjalankan kehidupan Islami yang autentik maupun atau yang orisinil ya, atau yang asli sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Seorang Muslim yang demikian tidak hanya menjalani kehidupan dengan keyakinan yang lurus, tetapi juga dapat mengembangkan pola pikir yang kritis dan mendalam, yakni dengan konsep pendekatan Bayani, Burhani, maupun Irfani. Pendekatan ini diharapkan agar seorang Muslim maupun mukmin itu dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam secara tekstual, logis, dan spiritual.
Dalam berorganisasi sangat jelas bahwa kepemimpinan akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Apakah manusia menjalankan sebagai amanahnya sebagai pemimpin, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan kecuali mereka yang melaksanakan dengan cara yang baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Quran, hadis riwayat Muslim. Dalam konteks berorganisasi seperti yang diterapkan oleh organisasi Muhammadiyah, kepemimpinan dianggap sebagai sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang kelak akan dipertanyakan di hari kiamat dan akan dimintai pertanggungjawaban, kecuali jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan kebaikan. Hal ini mempertegas prinsip bahwa setiap pemimpin dalam Muhammadiyah khususnya harus menjalankan tugasnya dengan rasa keikhlasan, dengan rasa akhlakul karimah atau perilaku dan tindakan-tindakan yang bersifat mulia. Dalam organisasi, seorang pemimpin Muhammadiyah diharapkan selalu berlandaskan pada ajaran Islam yang benar, yang mengutamakan kepentingan kolektif atau bersama di atas kepentingan pribadi atau individualitas. Oleh karena itu, pendekatan bayani di Muhammadiyah sangat jelas berdasarkan Al-Quran, hadis, dan istijad para ulama. Hanya saja ketika melakukan istijad dengan pendekatan bayani, maka harus memanfaatkan kolektivitas dalil atau teks dari berbagai bentuknya, isra al-ma'nawi, baik yang terkait dengan nas secara langsung, manfulah, atau tidak langsung, ghairu manfulah. Kolektivitas atas dasar ini akan melahirkan satu pemahaman yang utuh tentang makna hakiki dari syariat dan tujuannya ketika syariat tersebut diberlakukan. Ini menurut Ustadz Ghaffar Ismail. Pendekatan bayani dalam Muhammadiyah merujuk pada pemahaman langsung dari Al-Quran, hadis, serta istihad para ulama yang menjadi panduan utama atau menjadi sumber utama Muhammadiyah mengedepankan penggunaan dalil secara kolektif. Muhammadiyah berusaha mencapai pemahaman komprehensif terhadap ajaran syariat dan tujuannya agar setiap keputusan atau praktek keagamaan memiliki landasan yang kuat dan tidak menyimpang dari maksud syariah yang sebenarnya. Kemudian pendekatan Burhani menekankan penggunaan akal dalam memahami agama, meski tidak lepas dari nas. Dalam manhaj tarjih, penggunaan pendekatan Burhani terwujud dalam penggunaan pendekatan sosiologi dan antropologi dalam beristinbat atau tata cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk dihasilkan ke dalam bentuk hukum. Pendekatan Burhani memperkuat pemahaman bayani dengan penggunaan akal dan pengetahuan sebagai alat untuk menganalisis dan memahami konteks dari dalil-dalil yang ada. Pendekatan ini tidak hanya mementingkan apa yang telah tersurat dalam teks, tetapi juga menyoroti berbagai aspek-aspek logis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, warga Muhammadiyah didorong untuk mengembangkan pemikiran yang kritis dan terbuka terhadap penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Pendekatan Burhani memungkinkan Muhammadiyah untuk selalu relevan di tengah perkembangan zaman yang kehilangan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan utama atau perkembangan zaman yang semakin lama semakin modernis. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan irfani di Muhammadiyah lebih menekankan substansi rasa untuk menghayati kehadiran dari Sang Pencipta atau Sang Khalik
rasa untuk berempati kepada sesama manusia, rasa sebagai bagian dari dakwah kulturan, dan rasa untuk menghindari keterkaitan kuat dengan hal-hal duniawi yang bersifat syubhat maupun haram. Pendekatan irfani melengkapi kedua pendekatan sebelumnya dengan menekankan aspek spiritualitas dan intuitif yang bersifat lebih kepada personal. Pendekatan ini mengajarkan agar warga Muhammadiyah tidak hanya memahami Islam sebagai aturan atau sebagai logika semata, tetapi juga merasakan dan menghayati ajaran-ajaran tersebut dari hati. Irfani ini mengajarkan kedekatan spiritual dengan Allah dan pemahaman yang mendalam terhadap hakikat dari ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, seorang Muslim yang berjiwa mukmin, muslim maupun mutakin tadi dalam bermuhammadiyah diharapkan mampu menjalani kehidupan dengan keseimbangan antara keyakinan yang lurus, pemikiran yang rasional, serta kedalaman spiritual yang murni atau otentik. Kesimpulan, berdasarkan surat Al-An'am ayat 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula, kelak kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan." Surat Al-An'am ini memperingatkan bagi manusia untuk selalu berbuat maksimal sesuai dengan kemampuannya dan mengingatkan bahwa hasil akhir akan menunjukkan siapa yang lebih berhasil. Ayat ini menegaskan bahwa mereka yang melakukan kezaliman tentu tidak akan beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini memiliki makna yang sangat filosofis karena mengandung ajakan bagi manusia untuk bertanggung jawab dalam tindakan dan bekerja sesuai sekuat kemampuan yang dimilikinya dengan rasa penuh ketulusan, namun tetap sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan menilai dan menentukan hasil akhir dari segala usaha yang telah dilakukan. Dengan surat dan ayat di atas sangat jelas bahwa dikaitkan dengan tiga pendekatan bayani, burhani, dan irfani, maka warga Muhammadiyah dalam menjalankan agama dan bekerja di amal usaha Muhammadiyah maupun di luar amal usaha Muhammadiyah sebaiknya dalam menjalankan agama sangat jelas dengan tiga pendekatan di atas. Dalam bekerja baik dalam maupun di luar amal usaha, hendaknya bekerja sesuai dengan jabatan dan fungsinya, selalu mengupdate wawasan dan skill, berjejaring, beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan iptek, selalu berbuat ihsan atau adanya perasaan yang kuat bahwa Allah selalu bersama kita, mengawasi kita, serta memberi reward maupun punishment kepada kita. Jika dikaitkan tiga pendekatan utama dalam Muhammadiyah, yakni bayani, burhani, dan irfani, ayat ini mendorong warga Muhammadiyah untuk mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam menjalankan agama, pendekatan bayani ini menuntut pemahaman yang berdasarkan teks-teks keagamaan seperti Al-Quran dan Hadis. Ini artinya dalam beragama, warga Muhammadiyah itu harus berlandaskan sumber-sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar mengikuti tradisi, mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tanpa dasar yang pasti. Pendekatan burhani memberikan ruang bagi warga Muhammadiyah untuk selalu berpikir rasional, berpikir terbuka, dan berpikir kritis, memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memperkuat pemahaman dan praktek dalam beragama. Kemudian pendekatan irfani mengajak warga Muhammadiyah untuk memiliki kesadaran batin bahwa Allah itu selalu hadir
selalu memperhatikan setiap manusia sehingga memunculkan sikap ihsan dalam segala aspek kehidupan. Mungkin itu presentasi dari kelompok 4. Saya kembalikan kepada Mas Majid selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Winhayu dan terima kasih juga pada Bu Leli dan Mas Ilham Nadir tadi sudah mempresentasikan untuk hasil diskusi kami juga di kelompok 2 ini, agar juga kita bisa berdiskusi bersama termasuk dengan Pak dosen. Mungkin itu saja Pak dari kami kelompok 2 untuk bisa menyajikan hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silakan. Ini Ya, izin saya stop share Pak. ya, silakan dibuka sesi tanya jawab. Walaupun sebenarnya sudah sangat bagus dan jelas ya presentasinya, cuman mungkin ada komentar atau mungkin pertanyaan dari teman-teman peserta hari ini, dipersilakan. Dan insya Allah akan ada penilaian juga ya untuk keaktifan dari teman-teman dalam presentasi atau diskusi. Silakan Iya, Pak, bertanya. Mas Rio ya. Mas Ya. Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok 2 ya penjelasannya karena lengkap sekali gitu ya. Terus terang saya memang baru tahu konsep ini ya karena memang baru kuliah di Muhammadiyahnya sekarang. Eh, ini aja sih tadi kan dijelaskan bahwa memang ini baru dibakukan gitu ya, terlihatnya baru dibakukan di tahun 2000-an ya melalui Munas, bahwa pendekatan ini nanti akan digunakan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kira-kira apa ya kira-kira motivasi atau fenomena apa yang ditangkap oleh Muhammadiyah sehingga diputuskan waktu Munas itu untuk ini dibakukan. Apakah ada suatu permasalahan yang sangat krusial gitu sehingga ini sebaiknya kita dibakukan lewat Munas atau seperti apa? Dan kemudian sebelum Munas itu apakah pendekatan ini sebenarnya memang sudah ada tapi baru dibakukan atau seperti apa? Itu aja sih mungkin pada pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Rio atas pertanyaannya. Ini kita tampung atau dijawab langsung, Pak? Seperti minggu kemarin yang langsung dijawab, atau seperti apa? Ya, sambil nunggu yang lain mungkin bisa direspon ya. Ya, mungkin buat Bu Leli, Mas Winayu atau Mas Ilham Nadir mau menjawab, silakan. Menanggapi pertanyaan dari Mas Rio nih, Mas. Kenapa apa yang menjadi latar belakang pembakuan atas konsep Bayani itu, menurut hemat saya pribadi, karena dulu pernah dapat materi tersebut waktu kalau di Muhammadiyah ada yang namanya Baitul Arqam atau pendidikan awal gitu. Yaitu yang pertama itu kebutuhan akan metode pemahaman yang lebih komprehensif dalam beragama. Muhammadiyah itu menyadari pentingnya pendekatan yang lengkap untuk memahami ajaran Islam itu secara mendalam. Konsep Bayani, Burhani, dan Irfani dibakukan untuk mungkin menyediakan metode yang mencakup aspek-aspek yang seperti tadi tekstual, kemudian bagaimana menjabarkan dari konsep tekstual tadi secara rasional, kemudian bagaimana melingkupi dari dua metode tersebut itu dengan rasa yang spiritual. Nah, ini tujuannya untuk menghindari pemahaman agama yang mungkin bersifat sempit dan mendorong pandangan yang mungkin lebih menyeluruh atau terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin respon terhadap tantangan zaman atau respon terhadap tantangan modernisasi dan ilmu pengetahuan. Seiring dengan mungkin perkembangan ilmu pengetahuan, fintech, Muhammadiyah itu perlu melihat
metode yang dapat menyelaraskan atau dapat menggabungkan ilmu-ilmu agama dengan rasionalitas modern. Nah, di mana mungkin konsep Burhani itu mengajarkan pendekatan yang logis dan ilmiah, memungkinkan pemahaman Islam yang rasional sesuai dengan perkembangan zaman, sementara tetap memperhatikan nilai-nilai yang tradisional yang terdapat dalam makna Bayani maupun Irfani. Kemudian mungkin menghindari pendekatan tekstual yang kaku atau yang saklek gitu. Muhammadiyah selama ini selalu mengutamakan pemahaman tekstual Al-Quran dan hadis atau bayani. Namun pendekatan ini kadang terlalu dianggap literal atau kaku oleh sebagian kalangan. Untuk melengkapi kekakuan ini, Muhammadiyah melengkapi dengan rasa burhani atau rasionalitas dan irfani, agar Muhammadiyah mungkin lebih dapat adaptif, terbuka dalam memahami setiap realita sosial dan spiritual masyarakat. Kemudian yang mungkin perluasan pemahaman kepada kepada aspek-aspek spiritual dan etika Islami. Selain penekanan mungkin kepada aspek intelektual atau rasionalitas, konsep Irfani ini diperkenalkan sebagai akomodasi atau untuk mengakomodasi dimensi spiritual dalam pemahaman Islam. Sehingga Irfani ini menekankan kepada mungkin aspek intuisi dan pengalaman batin yang diharapkan dapat memperkaya sisi etika dan spiritualitas dalam mungkin pengamalan Islam yang lebih manusiawi dan inklusif di kalangan Muhammadiyah. Nah, mungkin itu kenapa konsep Bayani, Burhani, dan Irfani ini menjadi pendekatan yang digunakan oleh manhaj Muhammadiyah. Mungkin seperti itu, Mas Rio. Ya, terima kasih pada Mas Wisnayu. Ya, sebelum saya lempar dulu ke Mas Rio terkait tanggapannya, mungkin dari Mas Ilham Nadir atau Bu Leli mungkin mau memperdalam atau mau menambahkan. Mungkin izin Pak dari saya sedikit sebelum Bu Leli terkait masalah Burhani. Kalau saya lihat dari kesimpulan tadi, bagaimana dari sisi amal usaha Muhammadiyah dalam kita bekerja adalah Burhani ini kan jabatan ya Pak. Mungkin ini apakah bisa dianggap intermezzo atau apa? Saya menganggap hari ini Pak, kalau Muhammadiyah dalam berpolitik ini tidak selalu membawa nama embel-embel Muhammadiyah di belakangnya. Mohon maaf sebelumnya berbeda dengan organisasi sebelahnya lah ya. Bahwa yang saya ketahui bahwa ketika memang mereka diminta untuk berpolitik, mereka kasarnya adalah mereka tidak boleh membawa nama Muhammadiyah, tapi boleh berpolitik, tapi membawa nama pribadi. Nah itu yang saya ketahui, mungkin nanti bisa dikoreksi. Terus yang kedua terkait Irfani dalam iptek atau ilmu pengetahuan ya. Kalau saya sedikit dulu pernah ini apa namanya mengutip juga dari pemaparan dari Dr. Ai Yunus waktu itu di 2 minggu yang lalu ya kalau tidak salah Bapak Adi pernah mengirimkan sebagai tugas kami itu terkait masalah bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dianggap dulu syirik dulu ya, bagaimana dulu ilmu pengetahuan yang dulu zaman seperti Belanda. Kalau mungkin dulu kan kita hanya terfokus di sisi agama saja. Tapi kalau ketika waktu itu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya sekedar guru agama, tapi beliau juga punya apa? Beliau juga guru di sekolah Belanda waktu itu. Beliau membawa ilmu-ilmu di luar agama seperti ada ilmu fisika kalau tidak salah dan ilmu pengetahuan umumnya lah dibawa ke dalam ruang lingkupnya beliau ajarkan tapi ya banyaklah tantangan-tantangannya bertentangannya pada saat itu pada akhirnya eh, beliau dianggap syirik dan apa ya percaya dengan hal-hal yang seperti itu jadi kalau saya menangkap bahwa luar biasa ya Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu bagaimana beliau melawan itu ya dan kalau tidak salah juga salah satunya adalah bagaimana beliau itu mengangkat harkat martabat perempuan kalau tidak salah beliau itu mengupayakan bahwa adanya ilmu kedokteran untuk anaknya kalau tidak salah pada contohnya seperti anaknya Siti Zahro ya kalau tidak salah waktu itu jadi eh, diminta untuk menjadi dokter kalau tidak salah karena ngapa pada saat itu menganggap bahwa ya kalau misalkan perempuan pada saat itu misalkan hamil ya kalau bisa dikhususkan adalah
dokter atau yang apa namanya yang mengurus adalah perempuan, bukan dari dokter laki-laki. Kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi. Terus terkait masalah eh, apa namanya Burhani ya, terus terakhir bagaimana kita terkait eh, terhadap Allah, kalau tidak salah itu eh, dulu kalau tidak salah itu bagaimana ada yang masih ada TBC ya, tahayul bid'ah dan khurafat, yang menjadi tantangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memerangi ya dalam tanda kutip, untuk agar warga-warga Muhammadiyah pada khususnya dan warga umumnya adalah warga-warga Islam itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya Pak. Mungkin dari Bu Leli atau Mas Ilham Nadir ada tambahan, silakan. Ya, silakan yang lain. Makasih. Ah, Saya menambahkan terkait dengan apakah kenapa Muhammadiyah baru apa namanya eh, memutuskan ya di Muktamar ke-44 ini manhajnya Irfani, Bayani, Burhani dan Irfani. Eh, Sebenarnya Mas Rio kalau kita membaca sejarah Muhammadiyah sendiri itu sebenarnya pendahulu terutama adalah yang tadi sudah disampaikan juga bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan bagaimana tadi disampaikan oleh Mas Linahyu, kemudian Mas Majid, bagaimana di situ terdapat proses-proses aplikasi dari Bayani. Bayani di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bukan orang yang tidak ahli di dalam agama, tetapi beliau alhamdulillah juga merupakan orang yang belajar agama yang baik ya gitu, sehingga uh, apa namanya aplikasi di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat didasarkan oleh landasan agama. Kemudian juga bagaimana uh, menciptakan atau membentuk sekolah-sekolah. Nah, ketika membentuk sekolah-sekolah itu, kalau Muhammadiyah, kalau sebelum kita dijelaskan bahwa Muhammadiyah dulu ya, 1912 baru NU. Nah, Muhammadiyah itu sudah ada sekolah-sekolah, sehingga itu kalau kita selaraskan bahwa di situ sudah ada konsep atau konsep burhani, bagaimana konteks akal itu memang harus diselaraskan dengan bayani tersebut begitu ya, sehingga akal itu mesti dimaksimalkan begitu ya. Jadi jangan umat ini menjadi umat yang bodoh gitu, sehingga ketika dulu adalah Muhammadiyah mendirikannya rumah sakit gitu ya, lebih ke sosial, kemudian sekolah begitu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Irfani. Irfani itu juga konteks ini sudah ada di dalam penerapan Muhammadiyah sebelumnya, bahwa bagaimana seorang Muhammadiyah itu, sebenarnya bukan seorang Muhammadiyah, seorang Islam itu mestinya ketika dia diawasi ihsan gitu ya, diawasi oleh Allah di dalam segala aktivitasnya, di dalam baik dia bekerja, beribadah gitu, tidak ada unsur-unsur yang apa namanya ketergantungan hanya karena ingin dilihat orang, hanya karena ujub atau ria. Tidak seperti itu. Nah, sebenarnya hal-hal ini, tiga manhaj ini sebenarnya kalau kita kembalikan kepada titik awal itu sudah diaplikasikan. Hanya memang secara tadi disampaikan juga sama Mas Winahyu, dengan perkembangan zaman ini muncullah satu apa namanya pendekatan-pendekatan yang menjadikan ini cocok dengan ininya Muhammadiyah gitu ya, istilahnya matan dan keyakinan Muhammadiyah. Barangkali itu tambahannya Mas Majid, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Leli atas tambahannya. Dari Mas Ilham Nadir ada tambahan? Ya, kalau tidak ada, bagaimana Mas Rio atas penjelasan dari kami dari kelompok 2? Apakah ada yang perlu disanggah atau mau ditambahkan juga lebih bagus? Ya, terima kasih, ini kayaknya komprehensif sekali jawabannya ya, karena memang kayaknya bertanya di tempat yang tepat gitu, ke orang yang tepat bertanya deh.
berarti boleh boleh kalau saya sebagai orang luar gitu bisa mengartikan bahwa memang tiga pendekatan ini nanti menjadi ciri khas ya, kekhasan dari Muhammadiyah sendiri begitu ya. Ya, betul. Ya. Bahkan sebenarnya kalau kita merujuk kepada konsep sebelumnya ya bahwa dikatakan hidup bila Muhammadiyah tapi jangan hidup di Muhammadiyah. Nah, itu sebenarnya kan lebih ke irfani begitu ya, irfani dan bayani gitu. Nah, itu bagaimana keikhlasan kita, bagaimana walaupun memang kita apa namanya berinteraksi di amal usaha, tetapi tidak juga kita berhenti di dalam aktivitas, tetapi di dalam koridor Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad para ulama. Begitu Mas Rio. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya teman-teman. Ya, terima kasih Mas Rio. Mungkin dari Pak Adi ada tambahan Pak? Ya, bagaimana yang lain? Mungkin Mas Syahid udah nongol nih. Barangkali mau memberikan pencerahan ini. Ya, baik teman-teman. Sambil menunggu komentar yang lain ya. Ini waktunya masih ada. Kalau kita lihat ya, ini kan antara Bayani, Burhani, dan Irfani kan sebenarnya metodologi ya. Metodologi dalam memahami nas-nas lah ya gitu ya. Dan terutama yang berkaitan nas-nas yang belum eh, mutlak ya, atau yang belum baku ketentuannya dari Al-Quran itu sendiri ya. Atau bahkan juga mungkin yang sudah baku gitu ya. Dan perlunya metode ini karena sesuai dengan tadi perkembangan zaman tadi ya. Makanya munculnya itu bukan dari awal gitu ya. Di apa namanya? Di disampaikan gitu pada muktamar keberapa kemarin 44. Jadi bukan pada yang pertama gitu. Dan ini juga bagian dari perkembangan dari pemahaman keislaman ya. Makanya kan Muhammadiyah kan gerakan Islam, tajdid ya, pembaharuan pemikiran Islam. Bisa saja ini juga tidak sesuai atau tidak sama dengan organisasi-organisasi lain gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita lihat, kita integrasikan antara tiga hal ini itu sangat berkaitan ya. Sebenarnya tadi ada pemahaman Islam ya, satu itu ada pemahaman Islam di temanya itu ya. Cuman pemahaman Islam saya yakin udah sama lah ya. Tapi lebih ke ini aja, lebih ke pemahaman integrasi dari Bayani Irfani, Burhani Irfani ini. Jadi gini, kalau dalam tarjih itu ada juga yang digunakan sifatnya kan tekstual dan kontekstual ya. Ini kan bagian dari memahami yang tekstual dan kontekstual juga ya, metode yang tiga ini ya. Karena banyak dalil-dalil atau nas-nas yang ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi itu yang tidak bisa difahami hanya sekedar dengan tekstual. Makanya kan kita tahu ya, tadi juga sudah disampaikan juga ya oleh Bu Leli dan teman-teman yang lain, bahwa pemahaman secara kontekstual itu membantu ya seseorang dalam menjalankan ya aturan-aturan atau syariat-syariat Islam. Dan lebih daripada itu juga bahwa integrasi dalam ilmu ya. Ini kan sebenarnya pengetahuan ya, ilmu juga nih ya. Ilmu sebenarnya ini ada ilmu bersifat irfani, burhani, dan bayani ini gitu ya. Bayani dulu ya, baru burhani, baru irfani. Ini sebenarnya kan ilmu sebenarnya kan. Dan ilmu ini diintegrasikan oleh Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan. Nah, ini kan ini pembaharuan. Makanya dia muncul tidak semerta-merta langsung ketika di zaman Kaji Dahlan. Walaupun sebenarnya pada prakteknya sudah dilakukan oleh Kaji Dahlan gitu ya. Tapi kan belum begitu dinyatakanlah sebagai metode dalam pemahaman Muhammadiyah gitu terhadap Islam gitu ya. Belum gitu ya. Tapi sudah dilakukan gitu. Ya, sudah dilakukan oleh Kaji Dahlan. Jadi integrasi ini
dilakukan oleh Muhammadiyah dalam gerakan pembaharuan Islam. Jadi perlunya ilmu pengetahuan dalam gerakan pembaharuan Islam. Ya. Kemudian itu yang saya kaitkan tadi bahwa perlunya ada tekstual dan kontekstual. Ya. Tekstual dan kontekstual di dalam pemahaman ajaran Islam. Ya. Kalau orang secara tekstual misalnya kayak laula an asyqa la amartuhu ya inda kulli salatin bisiwakin ya. Bisiwakin inda kulli salah. Ada hadis Nabi itu sahih bahwa kalau seandainya tidak berat bagi umatku maka akan kuwajibkan kata Nabi setiap sholat umatku itu bersiwak gitu ya. Ya. Ini kan pemahaman kalau kita pahami secara bayani atau tekstualnya, ya itu kan berarti siwak dikatakan di situ harus sama dengan siwak yang berlaku di Arab, kan begitu ya. Nah inilah perlunya prinsip-prinsip yang lain atau pemahaman-pemahaman konsep yang lain yang difahami untuk membantu dari pemahaman ini gitu ya. Makanya lahirlah namanya kontekstualnya apa? Siwak itu kan siwak kayu yang berasal dari air. Nah, sekarang bagi kita ini siwak itu apa? Nah, maka difahami juga lah oleh Muhammadiyah bahwa siwak itu termasuk orang yang gosok gigi itu juga namanya bersiwak kan gitu ya. Pakai odol gitu ya. Pakai apa namanya? Perangkat-perangkat yang ada sekarang ini itu juga dinamakan sebagai apa namanya? Kontekstual dari pemahaman yang tadi ya. Kontekstualnya apa atau secara burhaninya bisa kita pahami gitu ya, bisa kita lihat secara realitanya gitu, tidak hanya secara tekstual atau secara bayani tadi. Kalau secara bayannya kan Al-Quran dan hadis ya, secara hadis ya kita lihat ya begitu. Nah inilah yang terjadi juga, mohon maaf kalau ada yang kita lihat itu ada di kalangan teman-teman kita misalnya salafi pengajian itu kan mereka lebih memahami secara tekstual gitu ya, secara tekstual. Walaupun di sisi yang lain ada kalanya memang kita perlu memahami sesuatu itu dengan secara tekstual juga gitu, tekstual. Jadi memang inilah perlunya tiga prinsip ini ya agar mana nas, mana ayat atau hadis yang perlu dikontekstual, mana yang harus tetap tekstual, kan begitu ya. Nah, inilah yang digunakan dengan tiga metode ini secara integrasi ya dalam pemahaman Muhammadiyah itu adalah sebagai sarana untuk pemahaman ya pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam bukan Islam yang baru, tapi bagaimana memahami Islam sehingga Islam itu tetap bisa eksis secara kontekstual, bisa difahami dan bisa diamalkan ya bagi semua kalangan. Jadi ini teman-teman ya. Jadi intinya secara pemahaman nas atau Al-Quran atau hadis harus menggunakan tiga prinsip ini ya, sehingga dengan prinsip yang tiga ini itu menjadi jalan itu kemudahan bagi kita dalam memahami sebuah agama atau memahami sebuah bukan agama ya, memahami sebuah nas atau sebuah teks itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Nah itulah kira-kira ya bayangannya teman-teman. Jadi lebih dari itu saya merasa saya beranggapan bahwa teman-teman pastilah pernah mendengarkan penjelasan ya bagaimana pemahaman-pemahaman yang digunakan oleh Muhammadiyah termasuk juga dalam menentukan awal bulan misalnya ya, itu juga termasuk salah satunya awal bulan Hijriyah atau Qamariyah ya, itu juga termasuk bagian dari pemahaman yang bersifat apa namanya bukan hanya bayani tapi juga ada nilai-nilai burhani dan juga irfaninya gitu. Kalau seandainya bayani saja tekstual atau nas berarti ya seperti apa yang difahami oleh para sahabat ya zaman Rasulullah ya udah itu aja diikut gitu. Tapi kan keberlakuannya itu bisa terbatas ya kalau misalnya terlalu tekstual seperti itu pemahamannya. Maka lahirlah namanya hisab itu kan juga bagian dari istihadi ya, istihadi itu kan. Istihadi itu kan dengan menggunakan tiga metode ini ada bayani, burhani dan irfani gitu. Itu kira-kira ya respon saya, teman-teman. Monggo yang lain. Ya, terima kasih Pak atas tambahannya.
Mungkin teman-teman yang lain kira-kira apakah ada Eh, pertanyaan? izin bertanya, Mas Nur Ya, Muhammad. ya Mas Fadli silakan. Iya, terima kasih. Mungkin penjelasan terkait epistemologi tiga ini tadi sudah terlalu kompleks lah. Mungkin pertanyaan anunya gini, bagaimana bentuk integrasi dari epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfan ini mungkin dalam dunia pendidikan, mungkin ke akuntansinya lah, mungkin dunia akuntansinya, mungkin bagaimana bentuk integrasinya seperti itu mungkin. Kemudian yang kedua, eh, saya agak anu juga tadi dengan yang disampaikan oleh Ibu Anu tadi, bahwasanya yang slogan Muhammadiyah itu yang mengatakan hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan cari hidupmu di Muhammadiyah. Mungkin itu ya tidak semua bisa di apa namanya diartikan jangan hidup di Muhammadiyah kan, cari hidup di Muhammadiyah kan gitu. Yang jadi pertanyaan bagaimana dengan yang kerja di AUM gitu. Kan pasti kan mereka juga cari hidup di Muhammadiyah gitu kan. Nah, mungkin konsep epistemologi Bayani Burhani ini mungkin bisa untuk membaca itu kan. Mungkin banyak lagi sih sebenarnya contoh yang ibaratnya ada hadis yang mengatakan apa namanya kalau kain di bawah mata kaki tempatnya di neraka kan apakah konteksnya seperti itu langsung dimaknai seperti itu kan mungkin mungkin lalu kan tidak seperti itu gitu. Nah, mungkin itu sih Mas Nur Muhammad pertanyaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Nah, kasih Mas Fadli. Mungkin eh teman-teman dari kelompok 2 ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Mas Ilham, Nadir, Mas Winaya atau Bu Leli, silakan. Ada? Siapa? Oh, Eh, Jadi bagaimana ke- eh, hubungan ya antara tiga metode ini dalam konteks eh, ilmu akuntansi akuntansi. ya penerapannya ya. Iya. Ya, Itu pertanyaan pertama, Bu. Terus pertanyaan kedua, kalau nanti Ibu lagi menuntut lagi, bagaimana terkait statement Ibu tadi, hidup-hidup ilmu mm, Muhammadiyah, itu jangan cari hidup di Muhammadiyah, itu bagaimana untuk orang-orang yang bekerja di Muhammadiyah, bagaimana ya. untuk diintegrasi ke terhadap Bayani, Burhani, dan Fani tersebut. Begitu sih, Bu. Baik, yang pertama adalah bagaimana konteks kaitan ketiga metode ini terkait dengan akuntansi seperti itu ya, dengan ilmu. Berarti ini mesti ada satu apa namanya pembaharuan ya terkait dengan. Nah, kalau kalau ini menurut saya ya, kalau saya kan lebih ke Irfani dan Bayani, Burhani dan Irfani ini tadi sudah sangat jelas bahwa ini disampaikan adalah metode atau cara berpikir. Ketika kita hubungkan dengan ilmu akuntansi, itu saya berpikir bahwa sangat terikat ya. Bagaimana di dalam akuntansi itu eh, ketika kita ada proses, proses kalau yang dasar saja bagaimana akuntansi adalah satu proses, proses atau dikatakan eh, seni ya, seni di dalam mencatat. Kemudian ada proses, proses di dalam akuntansi itu dari mulai uh, apa namanya uh, pencatatan, kemudian FISR, selanjutnya sampai laporan keuangan. Nah, ini ketika kita kaitkan dengan Bayani, Burhani, dan Irfan ini sebenarnya sangat uh, uh, sangat berhubungan ya. Ketika kita aplikasikan dalam proses akuntansi ini sangat luar biasa. Ketika seorang akuntan itu memahami ilmu akuntansi itu, dia tidak akan terlepas dari konteks Bayani. Hal apa saja yang bisa dia lakukan ketika dia memeriksa satu perusahaan seperti itu. Apakah dia bisa menjadi seorang yang independen atau dia
hanya mengedepankan kebutuhan pribadinya saja. Buatlah ini sehingga pajak saya rendah gitu seperti itu. Nah itu dalam konteks bayani ya. Kemudian burhani, akuntan itu mempunyai kemampuan di dalam mengelola atau mempelajari terkait dengan aplikasi di dalam kegiatan akuntansinya, berbeda dengan dokter seperti itu. Jadi dia mempunyai keilmuan sendiri. Kemudian irfani, bagaimana di dalam akuntansi ini seorang irfani tadi setelah dia memahami bagaimana konteks bayan itu, dia tuh hanya berserah dirinya manakala dia itu tersangkut atau terlibat di dalam hal-hal atau dia sudah masuk di dalam lingkaran yang tidak baik, dia akan berlepas diri pada pengawasan Allah seperti itu. Nah inilah kenapa sebenarnya semua ilmu itu ada keterkaitannya dengan 3 konteks atau cara berpikir atau metode bayani, burhani, dan irfani ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah maksud dalam hidup dalam Muhammadiyah, tetapi jangan hidup di Muhammadiyah. Artinya bukan berarti kita tidak boleh bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Artinya dengan kita bekerja di amal usaha Muhammadiyah ini, kita bekerja dalam tataran yang sangat jelas. Ada bagaimana kita menjadi seorang yang berdasarkan atau berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, kayak tadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu sudah jelas bahwa Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama adalah sebagai pedoman. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tadi mengikuti tata kelola. Berarti tata kelola maksud ke dalam burhani ya, tata kelola manajemen yang ada di dalam amal usaha Muhammadiyah itu. Dan kemudian irfani adalah pengawasan. Jadi di Muhammadiyah sendiri, di amal usaha Muhammadiyah sendiri, bukan berarti kita mohon maaf ya, paling sikut-sikut cari keuntungan besar-besaran untuk di dalam proyek-proyek yang ada di situ. Nah, itu merupakan salah satu aplikasi di dalam makna hidup dalam Muhammadiyah, tetapi jangan hidup. Karena apa? Amal usaha Muhammadiyah ini bukan punya satu lembaga, tapi punya di bawah naungan pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kita tidak menganggap bahwa ini adalah harta kita loh, gitu. Tidak seperti itu. Barangkali itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Jika belum cukup barangkali dari jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Leli. Ya, terima kasih Bu Leli atas Ya, tanggapannya. Mungkin buat teman-teman yang lain, Mas Winayu. Izin Ya. bentar, Ustaz dan teman-teman. Ya, silakan, Pak. Mungkin konteksnya karena kita kan di sini untuk di akuntansi ya, mungkin lebih saya menekankan lebih kepada prakteknya, di mana di beberapa ayat itu ada perintah untuk mencatat gitu kan. Jadi kalau di Indonesia kita melihat ada 2 organisasi yang besar Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah gitu. Sekarang perbedaannya sangat jelas ya, karena sekarang kalau kita sama-sama besar gitu, tapi kalau di NU kita misalnya pesantren A gitu kan, berarti yaitu orang NU tapi bukan aset dari Muhammadiyah gitu. Itu yang membedakan di proses pencatatan gitu. Jadi Muhammadiyah bahkan saya pernah ketemu tokoh, saya lupa ikut siapa ya, Ustadz Nasir Tajang itu apa ya ininya Pak, yang orang dari basis Basnas ini DKI,
Karena tidak ada kemampuan di organisasi-organisasi lain itu untuk mencatat. Bayangkan Muhammadiyah ketika kita misalnya sekolah di UMJ ya. Kita kalau melihat tahun refleksi tahun 2000 gitu. Itu oh, nggak semegah sekarang gitu. Nah, itulah kekuatan kekuatan wakaf, pencatatan ya, akhirnya Muhammadiyah itu asetnya mungkin Ustadz Mansah berapa Pak? Kalau asetnya Muhammadiyah itu divaluasi sekarang itu Ah, kemarin kan yang di apa 14 triliun ya. 14 triliun kan luar biasa sampai Hanya BSI yang juga terhitung jelas lah. artinya apa pencatatan itu sangat penting ya karena ketika kita mau mewakafkan gitu. Kalau misalnya kita mewakafkan kepada institusi Muhammadiyah gitu. Kemarin teman kebetulan ada yang mau wakaf Ustadz gitu. Nah itu langsung diambil alih, langsung ya nanti dikelola oleh Muhammadiyah. Nah ini perbedaannya ketika apa dicatat dan di ini oleh orang-orang yang profesional sangat luar biasa sekali karena masuk ke dunia pendidikan, masuk dunia kesehatan, akhirnya pendidikan juga alhamdulillah kita sekarang kader terbaik kita juga menjadi Pak Menteri kan istilahnya itu dari kekuatan-kekuatan pencatatan lah gitu. Jadi kalau misalnya kita ini di NU kan tidak bisa gitu. Memang pesantren ini punya NU tapi aset NU yang mana ya? Punyanya kan Kiai, bukan Iya, iya. kalau kita kan pesantren ini Al Arkom misalnya yang di Garut ya punya Muhammadiyah, UMJ punya Muhammadiyah itulah kekuatan dari kalau saya mungkin lebih ininya lebih ke prakteknya lah gitu. Alhamdulillah pencatatan ini memang sangat penting gitu. Itu mungkin masukan apa ininya dari saya Ustaz. Terima kasih Pak Oke. Syahid. Masya Allah ini sangat relate banget ya. Jadi benar nih. Jadi masalah implementasi ya Bayani Burhani Irfani ya, bagaimana Muhammadiyah sangat rapi ya, termasuklah sangat rapi di antara pencatatan aset juga ya. Ini kemudian juga bagaimana mengaturnya bukan hanya dicatat tapi juga Ya, mengelola ya, mengelola. betul. Benar sekali Pak Syahid ya, sesuai dengan penerapan akuntansinya ya, bagaimana menerapkan prinsip atau konsep yang tadi ya, apa namanya, eh, secara gamblang gitu ya bisa dipraktekkan dalam amal usaha ya. Kalau kita di Muhammadiyah namanya amal usaha. Sebenarnya NU bukan berarti asetnya nggak banyak, banyak, cuman lebih Banyak ke person ya kiai gitu ya atau pesan. yayasannya gitu. Kalau kita Muhammadiyah tidak terpusat di satu perserikatan Muhammadiyah namanya. Betul. Jadi Muhammadiyah paling nanti ada dua bedanya gini, ada Muhammadiyah, ada Aisyah. Cuman kan tetap satu pintu juga semuanya gitu. Nah, termasuk pesantrennya, rumah sakitnya, perguruan tingginya, sekolahnya, semuanya itu masuk ke dalam data aset persyarikatan gitu. Tapi kalau di NU saya juga dulu pesantren ya 7 tahun itu ya setahu saya Ini kiainya kiainya gitu. Ini yang itu yang bedain. mengatur dan uangnya buat dia juga gitu. Betul. Ikatan gitu. Dan bahkan setahu saya kayaknya nggak setor juga ke PBNU ya. Gitu. Tapi terlepas dari itu mungkin masing-masing punya ini ya apa namanya Punya ciri khas dan juga ciri khas. kelebihan gitu ya. Ya. Karena perlu kita merawat dua perbedaan. Dua perbedaan Ya, perlu tapi dirawat betul. ya perlu dirawat betul untuk menjalankan stabilitas negara dan bangsa ini gitu ya. Betul, betul. Apa namanya bangsa dan negara kita juga menopang juga gitu untuk program-program negara kan. Betul. Masuk juga tadi ada yang ikut jadi apa namanya menteri dan lain sebagainya. Dan Ya. kalau kita bicara menteri pasti dari NU lebih mayoritas ya, Lebih banyak lagi. porsinya lebih banyak gitu loh. Nah, itulah ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting saling berbagi saja, bukan masalah Betul. banyak atau sedikitnya jatahnya ya, tapi bagaimana kita Kualitas. berbagi dan berkualitas itu menjadi penting sekali. Oh, karena di sini udah azan Pak ya, kita mungkin sesuai Ya, dengan informasi di awal kuliah kita kalau udah azan kita break selesai. Mungkin barangkali cukup di hari ini sampai di sini ya. Kalau teman-teman nanti mau diskusi dan lebih panjang lagi bisa di grup atau di Sabtu depan ya. Sabtu depan kalau bisa 2 kelompok nggak apa-apa. Jadi biar nggak ini ya
nggak ada yang ketinggalan takutnya nanti kelompoknya. Tapi ini satu kelompok aja udah Mungkin berarti ini Pak maksimal. Ustadz, biar lebih ini, karena Nah, kan materi-materi itu mungkin jadi nanti hari Jumatnya mungkin kalau dua ini, kalau menurut saya sih tidak perlu dibacakan. Jadi materinya nanti di share, jadi langsung sessionnya nanti ya, kita diskusi aja, jadi biar lebih banyak diskusi gitu. boleh. Izin. Ya, boleh juga untuk Ya, materinya kita share. Paling tadi gini aja deh, disampaikan gambaran umum saja mungkin ya, barangkali. gambaran umumnya aja Mungkin 5 menit atau berapa. 5 menit cukup. Nah, kalau sekarang kan kita memang maksimalkan setengah jam gitu ya. Ya, Itu pun sebenarnya nggak sampai setengah jam presentasinya, tapi karena memang materinya ini kan ya memang menarik lah ya untuk kita diskusikan. Akhirnya memang waktunya bisa kita maksimalkan sampai akhir azan ini. Jadi teman-teman, oke, nanti kita kondisikan saja dan apa namanya kita bagi-bagi saja waktunya gitu biar semuanya dapat gitu ya. Baik, terima kasih Pak Syahid. terima kasih sama-sama, Eh, Pak Dokter. Kembali lagi ke studio ya. Ya, Ini juga eh, Oke, ya Pak, mungkin izin kita tutup dulu Pak dari kelompok 2 Pak. baik. Mungkin terima kasih mungkin Mas Fadli, mungkin mudah-mudahan terjawab ya Mas ya atas tadi tambahan dan tanggapannya dari Bapak Adi dan Mas Said juga dan Bu Leli. Eh, Sekali lagi terima kasih kepada Pak Adi sebagai dosen dan teman-teman semua atas waktu untuk dan berikan tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan juga. Mungkin itu saja dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhak, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi wabarakatuh. semuanya Terima kita kasih. akhiri saja ya dengan alhamdulillah. Mohon maaf Alhamdulillahirrahmanirrahim. jika ada yang kurang. Syukran. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi banyak Pak. wabarakatuh. Syukran jazakallah. Terima Maaf kasih.